uterus atau rahim. Secara alami, rahim cenderung memiliki kontraksi lebih kuat semasa haid. Kontraksi rahim ini dapat menimbulkan keluhan nyeri. Sudah jelas tadi yang bertanya siapa? Ya, izin menambahkan mungkin tadi untuk pencegahan disminor ya. Iya. Ya, pencegahannya. Untuk pencegahannya mungkin bisa berolahraga secara teratur untuk mengurangi nyeri menstruasi. Untuk membantu mencegah kram, lakukan olahraga secara rutin setiap minggu. Intinya, untuk mengurangi pencegahan disminor, lakukan olahraga. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, jadi yang mengalami dismenor itu juga karena adanya hormon ya. Prostaglandin juga ke hormon masuknya karena prostaglandin itu merupakan salah satu hormon yang bisa meningkatkan rasa nyeri dan kadar dari tiap masing-masing wanita saat menstruasi itu kadar prostaglandinnya itu beda-beda gitu. Jadi ada yang mengalami nyeri, ada yang tidak. Kadang itu juga dipengaruhi misalkan dari faktor stres, dari makanan, dari aktivitas olahraga, itu juga mempengaruhi produksi hormon prostaglandin. Jadi kalau stres atau kurang olahraga atau sering makan makanan junk food itu biasanya pengaruh ke hormon ya. Jadi kalau hormonnya tidak seimbang nanti akan timbullah yang namanya hormon prostaglandin atau rasa nyeri. Misalkan ketika head yang harinya ya bisa ditahan, ketika pada saat stres itu biasanya meningkat rasa nyerinya gitu. Terus kalau apa ya tadi terlupa. Kalau ada lagi hormon oksitosin ya. Nah, hormon oksitosin itu hormon yang bisa menangkal hormon oksitosin juga bisa menyebabkan rasa nyeri ya. Terus jadi semua hormon juga alami ya. Jadi oksitosin, prostaglandin itu sebetulnya dikeluarkan untuk menyeimbangkan keadaan dalam tubuh kita. Hormon oksitosin juga salah satu penyebab uterus atau rahim berkontraksi ya. Gitu. Dan itu kadarnya pada setiap orang beda-beda. Makanya ada yang nyeri, ada yang enggak, ada yang nyeri hebat, ada yang enggak kayak gitu. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Intan izin bertanya. Siapa dulu tadi? Kopi ya. Untuk kelompok tadi yang presentasi aja ya pertanyaannya. Silahkan dicari apa tadi hormon untuk terapi hormon untuk kanker ya. Seperti apa? Satu lagi pertanyaan dari siapa tadi? Intan. Terakhir ya. Nah, ada yang mau ditanyakan Intan? Jadi Intan kalau gitu udah ketemu jawabannya. Intan. Ibu izin bertanya, kalau perempuan itu kan ada menstruasi ya. Nah, kalau perempuan tidak menstruasi, itu apakah
bisa dibilang tidak bisa mempunyai anak, dan apa yang harus dilakukan itu Bu ketika perempuan itu nggak bisa head. Ya, mau dijawab sama Ibu? Coba dijawab dulu sama kelompok yang tadi presentasi ya, nanti sama Ibu ditambahkan. Ibu, tadi ada yang bertanya tentang terapi kanker ya, seperti Ya, apa? tuh. Saya mau menjawab. Terapi kanker itu diantaranya ada kemoterapi. Kemoterapi yaitu memanfaatkan obat-obatan untuk mengendalikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Yang kedua ada terapi radiasi. Ketiga ada terapi tertarget. Selanjutnya ada imunoterapi. Terus ada terapi hormon, ada kemoterapi, ada terapi radiasi, dan terapi tertarget. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat dari Google. Gitu. Makasih. Untuk terapi hormon pada penyakit kanker itu juga biasanya karena hormon estrogen itu kan dia salah satu, ini terutama kanker yang berkaitan dengan reproduksi ya, kayak kanker ovarium dan kanker rahim gitu ya. Kalau kanker serviks itu biasanya disebabkannya karena ini virus. Kemudian kalau yang kanker kayak ovarium itu memang dia disebabkan adanya peningkatan hormon estrogen. Jadi harus kayak diseimbangkan lah oleh terapi hormon kayak gitu supaya jumlahnya tidak berlebih. Kemudian untuk pertanyaan kedua sudah dicari? Izin menjawab mungkin ya Bu. Yang pertama mungkin karena faktor keturunan atau riwayat keluarga yang mengalami menstruasi terlambat menjadi penyebab paling umum terjadinya tidak haid mungkin. Atau bisa jadi karena masalah kromosom atau ovarium wanita menahan sel telur, masalah hormonal yang berasal dari hipotalamus atau kelenjar pituitari. Terus seseorang yang belum menstruasi bukan berarti ia tidak bisa hamil. Mungkin karena siklus perputaran haid tiap wanita berbeda. Mungkin belum haid aja mungkin Bu. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Jadi memang pada dasarnya semua yang memiliki rahim ya harusnya itu mengalami haid karena setiap bulannya si uterus atau rahim itu kan dia harus meluruh ya. Kemudian kalau misalkan seseorang tidak haid itu ya mungkin ada istilahnya telat. Jadi ada juga yang 20 tahun lebih itu dia baru mengalami haid, yang mungkin karena keterlambatan, biasanya tadi karena faktor keturunan atau memang ada ketidakseimbangan hormon atau kelenjar kelenjar yang mengatur hormonnya ya. Tuh, jadi ada gangguan di beberapa kelenjar, itu juga bisa menyebabkan gangguan atau keterlambatan dalam haid gitu. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, itu tuh berbeda-beda ya. Jadi kalau hormon itu memang nggak bisa diatur sama kita ya, kecuali dengan pengobatan. Jadi ada yang memang sebagian besar itu dari faktor keturunan. Biasanya kalau orang tuanya atau ibunya haid di usia 10 tahun ya berarti biasanya dia juga lebih awal gitu haidnya. Tapi kalau ibu atau neneknya agak usianya udah menginjak 20 tahun baru haid, yaitu berarti memang biasanya dianya juga sama gitu, tidak jauh berbeda gitu. Jadi kalau tidak haid ya memang itu
memang mungkin terlambat saja gitu ya, keterlambatan gitu dari faktor hormon. Karena uterus itu harusnya meluruh gitu ya. Kalau untuk pengobatannya ya, misalkan tidak kunjung haid ya, dia terpaksa harus dikonsultasikan ke dokter kandungan ya. Jadi untuk diperiksa kelengkapan ke ini itu kalau misalkan berkaitan dengan laki-laki itu kan hormonnya lebih sederhana ya dan tidak mengalami menstruasi, tidak mengalami kehamilan. Jadi kalau laki-laki itu lebih sederhana, cuman kalau misalkan terapi hormon laki-laki itu biasanya digunakan ketika misalkan kanker prostat ya, kanker prostat. Nah, itu juga kalau kanker itu dia hormon misalkan kanker ovari yang ditekannya itu adalah hormon estrogen. Kalau hormon pada laki-laki ketika kanker prostat itu yang ditekannya hormon testosteronnya ya, jadi lebih mengurangi produksi hormonnya karena dengan peningkatan hormon itu si sel kankernya semakin aktif kayak gitu. Untuk pengobatannya begitu juga dengan misalkan kanker payudara ya pada wanita. Nah, itu biasanya hormon estrogennya meningkat. Dan semakin meningkat hormon estrogennya, sel kankernya semakin aktif. Jadi caranya ya biasanya dikasih antagonis dari hormon estrogen ya, biasanya ada juga terapi. Jadi si wanitanya itu dikasih, wanita yang terkena kanker payudaranya itu dikasih hormon androgen yang dari pria untuk menetralisir hormon estrogen, mencegah aktifnya sel kanker kayak gitu. Kemudian apalagi ya, ada juga kalau pada laki-laki biasanya selain gangguan reproduksi ya, biasanya pada laki-laki juga gangguan, jadi ada yang istilahnya banyak yang konsultasi ke dokter itu yang sulit ini yang memiliki keturunan. Nah, itu bisa jadi dari ya atau bisa dari pihak wanita. Nah, biasanya itu juga dikasih terapi hormon ya untuk kalau yang 1 tahun lebih belum memiliki keturunan. Jadi untuk laki-laki dikasih obat, yang juga dikasih obat supaya nanti kalau laki-laki memang lebih sederhana ya dalam hormon ini, cuman kalau ada ketidakseimbangan ya tetap mengalami gangguan ya. Apakah laki-laki itu mirip menyerupai perempuan kalau kebanyakan estrogen atau sebaliknya. Jadi memang hormon laki-laki dan perempuan itu sudah ditakar seimbang mungkin sehingga tidak menimbulkan penyakit atau kelainan seperti itu. Oke, teman-teman, untuk malam ini kita akhiri aja ya kuliahnya. Alhamdulillah sudah tadi 2 kelompok